saya Yuli Nurdetin Hajiro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak paten dan hak cipta. Namun, lebih jelasnya lagi di sini saya akan menjelaskan sejarah, pengertian, subjek dan objek hak paten dan hak cipta. Oke, next. Sejarah dan pengertian hak paten. Sejarah hak paten. Istilah paten pertama kali muncul di kawasan Eropa pada abad ke-8 seiring dengan perkembangan teknologi yang digunakan. Peraturan pertama kali sekitar tahun 1470 di Venice, Italia yang diberikan kepada Chapton, Galileo Galilei, dan Johannesburg Gutenberg atas temuannya sehingga mereka dapat memiliki hak monopoli. Ide ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru wilayah Eropa sekitar abad ke-16 yang digunakan pada masa kerajaan Inggris zaman Tudor. Keadaan tersebut membuat bidang perindustrian berkembang pesat dan memuncak pada revolusi industri yang terjadi di Inggris. Hak paten baru lahir di Inggris pada tahun 1623 dengan nama State of Monopoly. Lalu menyebar ke daerah Amerika Serikat. Amerika sendiri baru mempunyai undang-undang paten pada tahun 1719. Pada masa itu, hak paten digunakan pada penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Ia dapat menjadi orang kaya setelah temuannya ini digunakan oleh banyak orang dengan hak yang dimilikinya sebagai pemegang paten. Pengertian paten. Istilah paten dapat dikatakan sebagai suatu hak khusus yang diberikan kepada seorang penemu atau si pencipta berdasarkan undang-undang yang berlaku atas permintaan yang diajukan kepada pihak penguasa bagi temuan yang diperolehnya, khususnya dalam bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam bidang industri, baik berupa temuan baru, cara memperbaiki sistem kerja lama, atau menambahkan sebuah perbaikan-perbaikan baru dalam kerjanya untuk jangka waktu tertentu. Terdapat beberapa pengertian atau definisi mengenai hak paten. Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. A. Pasal 1 Undang-Undang Paten. Hak khusus yang diberikan negara pada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. B. Menurut Octroyed 1910, hak paten menurut Octroyed yaitu suatu hak khusus yang diberikan kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru, atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja. Dan C. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, paten berasal dari kata Octroi yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintahan yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri atau orang lain tidak boleh membuatnya. Next, objek dan subjek hak paten dan hak cipta. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang objek hak paten. Objek paten di dalamnya termasuk benda tidak berwujud, imaterial, yang merupakan bagian hak kekayaan industri. Artinya temuan di bidang paten merupakan karya seseorang atau cara bersama yang digunakan proses industri. Paten mempunyai objek dari temuan atau invensinya atau invention
di bidang teknologi yang secara praktis dapat digunakan dalam bidang perindustrian. Berdasarkan pasal 2, 4, dan 5 Undang-Undang Paten, tidak semua invensi dapat diberikan paten. Invensi yang dapat diberikan paten adalah invensi yang merupakan penemuan baru atau belum pernah ada sebelumnya, baik berupa produk atau berupa proses yang membawa perubahan yang baru dari produk atau dari proses yang ada. Invensi yang dapat diberikan paten adalah invensi yang belum pernah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. Objek yang bisa dipatenkan antara lain teknologi dalam bidang komunikasi yang berkembang sangat pesat saat ini, seperti handphone dengan berbagai merek yang mempunyai keistimewaan dan membedakan satu sama lain, dan dipatenkan dapat berupa proses, mesin, barang, berupa perangkat elektronik, dan dapat juga dipatenkan berupa metode bisnis yang menghasilkan hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya yang membawa perubahan kemajuan kepada masyarakat dan bangsa. Oke, next. Selanjutnya yaitu subjek hak paten. Mengenai subjek paten diatur dalam pasal 10 hingga pasal 13 Undang-Undang Paten. Pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau pihak lain yang menerima lebih lanjut. Jadi, syarat invensi yang dapat diberikan paten adalah dalam bidang teknologi digunakan dalam proses industri yang mengandung kebaharuan yang mempunyai peran yang sangat penting dan strategi untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Perlindungan hukum paten yang diberikan berdasarkan pasal 2 UU Paten di atas dapat dibedakan paten dan paten sederhana. Objek yang dapat dimiliki hak paten adalah invensi yang baru yang diterapkan dalam industri, sedangkan yang dimaksud dengan paten sederhana diberikan untuk invensi produk baru, pengembangan dari produk atau proses yang ada yang dapat diterapkan dalam industri secara bersama-sama oleh inventor yang pertama kali mengajukan permohonan. Oke, next selanjutnya yaitu objek hak cipta. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, terdapat subjek hak cipta yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seseorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya, seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seseorang pemilik hak cipta. Nah, pengertian pencipta berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian pemegang hak cipta berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Oke, selanjutnya yaitu subjek hak cipta. Subjek hak cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat subjek hak cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat subjek hak cipta yaitu ciptaan. Pengertian mengenai ciptaan tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi ciptaan adalah setiap hasil karya ciptaan di bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1 yaitu ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas a. buku pamflet perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulisan lainnya. B. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya. C. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. D. Lagu atau musik dan dengan atau tanpa teks. E. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. F. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. G. Karya seni terapan, karya arsitektur, dan masih banyak lagi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan atau kurang jelas terkait penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.